time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, hari ini kita akan membahas salah satu momen terpenting dalam sejarah bangsa kita, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada yang tahu mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi momen paling penting dalam sejarah bangsa kita? Saya Bu, Ya, silahkan. proklamasi kemerdekaan penting karena menandai berakhirnya penjajah, menjadi awal Indonesia sebagai negara merdeka, menyatukan bangsa dan mendeklarasikan kedaulatan kepada dunia. Momen ini juga menginspirasi perjuangan kemerdekaan negara lain. Ya, bagus. Beri tepuk tangan kepada teman kita. Nah, pada pembelajaran hari ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, yaitu kita akan membahas situasi dunia menjelang akhir Perang Dunia Kedua dan bagaimana hal yang ini mempengaruhi rencana kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kita akan menganalisis bagaimana pemuda Indonesia berperan besar dalam mendorong proklamasi. Poin yang ketiga, kita akan melihat bagaimana masyarakat menyambut proklamasi di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita tonton video dokumenter singkat tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik Bu. Ibu jangan minum kafein. Ibu letak Saudara-saudara sekalian, saya minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita mengusung tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia
saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Dari cerita tadi, kita bisa belajar bahwa perjuangan untuk meraih sesuatu yang besar memerlukan keberanian, kerjasama, dan semangat yang tinggi. Proklamasi adalah hasil dari semangat seperti itu. Kita juga bisa mencontoh semangat ini dalam kehidupan sehari-hari, baik belajar maupun mencapai cita-cita. Setelah melihat video tadi, saya ingin bertanya, menurut kalian, apa peran paling penting yang dilakukan oleh pemuda dalam proklamasi kemerdekaan? Membela hak-hak negara sendiri dia. Ada yang lain? Ada yang lain? Yaitu mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu izin Jepang, dan juga menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Iya. Bagus. Selanjutnya kita akan bahas 3 poin penting yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu latar belakang politik global. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Jepang mulai melemah. Ada 2 peristiwa besar yang terjadi. Yang pertama, bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Yang kedua, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang ini membuka peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya tanpa lagi takut pada pengaruh Jepang. Nah, yang kedua, peran pemuda dalam proklamasi. Pemuda-pemuda Indonesia memiliki semangat besar untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Soekarni, Wikana mendesak Soekarno dan Hatta untuk bertindak cepat. Pada 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Di sana mereka meyakinkan bahwa proklamasi harus dilakukan tanpa menunggu izin dari Jepang. Akhirnya, pada 17 Agustus 1945, bertepatan di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta, Soekarno membaca teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa ini menjadi tonggak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sambutan masyarakat terhadap proklamasi. Proklamasi kemerdekaan disambut dengan antusias di seluruh pelosok negeri. Yang pertama, di tingkat lokal, berita proklamasi disebarkan melalui radio dan selembaran. Rakyat di berbagai daerah mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan. Yang kedua, di tingkat nasional, proklamasi memicu semangat perlawanan terhadap penjajah Jepang yang masih tersisa. Rakyat bersama pemuda bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, di tingkat internasional, negara-negara tetangga mulai mendengar kabar kemerdekaan Indonesia, meskipun pengakuan resmi dari dunia internasional memerlukan waktu lebih lama. Sudah memahami bersama bagaimana proklamasi kemerdekaan terjadi, mulai dari latar belakang politik, peran pemuda, hingga sambutan masyarakat. Sekarang untuk memperdalam pemahaman kita, saya akan membagikan kalian 2 kelompok untuk melakukan diskusi. Setiap kelompok akan mendiskusikan satu topik masing-masing. Presentasikan selama 2 menit. Lah kelompok tah. Aku pada kelompok ini ini bangsa ya Allah. Kelompok Kelompok 1 nomor 2. Kamu kelompok sadua? Kamu kenal? Mereka dorong masa turun. Oh kan dia. Kamu pakai. Enggak dulu. Kelompok 1. Hai. Gimana? Presentasi gimana? Hai, kan kelompok Kamu dua. kedua. baca coba itu. Kira tuh. Sama kamu pas drama jauh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan dan ingin membahaskan tentang situasi politik global menjelang kemerdekaan Indonesia. Pada masa awal abad ke-20, dinamika politik global sangat mempengaruhi pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Beberapa peristiwa dunia seperti
Perang Dunia I dan II, revolusi negara-negara di Asia dan Amerika, serta berkembangnya paham-paham baru, mulai dari nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi, memainkan peran penting dalam membentuk arah perjuangan Indonesia. Menjelang akhir penduduknya di Indonesia, Jepang melalui Perdana Menteri Kunaichi Keiso berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji yang disampaikan pada 7 September 1944 dikenal sebagai Janji Keiso dan bertujuan untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Setelah janji ini, pengawasan Jepang terhadap tokoh nasional mulai dilonggarkan meski kemerdekaan akhirnya harus diperjuangkan sendiri oleh bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 terjadi beberapa hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Jepang mengalami kekalahan besar di berbagai wilayah Asia termasuk di Takaran dan Balikpapan yang dihancurkan oleh serangan sekutu. Kekalahan ini mendorong Jepang untuk menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Ajang pelantikan. Selanjutnya kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2. Peran pemuda dalam mendorong proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat signifikan. Mereka memainkan peran penting dalam mempercepat deklarasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Berikut beberapa analisis peran pemuda. Yang pertama, ada penggerak kesadaran nasional. Para pemuda yang sebagian besar mendapatkan pendidikan modern dari sekolah-sekolah kolonial memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya kemerdekaan. Yang kedua, keterlibatan dalam organisasi pergerakan. Pemuda menjadi tulang punggung organisasi-organisasi seperti Jom Java, Jom Sumatera, dan Jom Islami Tenbon. Yang ketiga, tekanan terhadap proklamasi. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Yang keempat, peran dalam penyebaran informasi. Setelah proklamasi dibacakan, pemuda berperan aktif dalam menyebarkan berita kemerdekaan. Yang kelima, dukungan dalam perlawanan dan organisasi militer. Banyak pemuda yang bergabung dalam kelompok-kelompok perjuangan bersenjata seperti Barisan Pelopor dan Pemuda Republik Indonesia. Sekian dari kami. Baik, tepuk tangan kepada kelompok 2. Kita melakukan diskusi. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya nggak diabsen dulu. Oh, belum absen ya? Sekarang absen. Absen. Ina Umilza, Molina Zuhri, Hadir, Bu. Nur Asya, Hadir, Bu. Nadiatun Najwa, Hadir, Bu. Susi Ismaili, Hadir, Bu. Rizka Ramadhani, Hadir, Bu. Rafdia Maiza, Hadir, Bu. Nur Mufira. Hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.